Baiklah, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar dengan tema menyimak untuk memahami teks seni berbahasa dan teks ilmiah sederhana. Baiklah, sebelum dari itu, perkenalkan nama Bapak Nikodemus Sinulinga. Bapak sekarang kuliah di Universitas Katolik Santo Thomas, Sumatera Utara. Jadi, kompetensi dasar untuk hari ini yaitu kompetensi dasar 31, yaitu menyimak untuk memahami secara kreatif teks seni berbahasa dan teks ilmiah sederhana. Indikator pencapaiannya yaitu mampu mengidentifikasi isi-isi puisi, prosa, cerpen, dan novel. Yang kedua, siswa mampu menuliskan kembali unsur-unsur intrinsik dan cerpen. Yang pertama itu hakikat apresiasi. Apa yang dimaksud dengan apresiasi? Apresiasi dapat diartikan sebagai suatu langkah untuk mengenal, memahami, dan menghayati suatu karya sastra yang berakhir dengan timbulnya pengucupan rasa menikmati tersebut dan berakibat subjek apresiator dapat menghargai karya sastra yang dinikmatinya secara sadar. Jadi artinya apresiasi itu adalah memberikan atau menelaah suatu teks, baik cerpen, dongeng, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu proses apresiasi. Apa itu proses apresiasi? Sebelum melakukan apresiasi, umumnya seseorang memilih bentuk karya sastra atau jenis teks seni berbahasa yang disukainya. Misalnya, bentuk karya sastra prosa, puisi, drama, atau film. Jadi, ketika kita ingin melakukan apresiasi, terlebih dahulu apa yang kita sukai? Apakah itu cerpen, dongeng, film? Setelah itu kita apresiasi dan kita lihat, kita telaah unsur-unsur yang ada di dalam teks tersebut. Untuk mengapresiasi sebuah karya sastra atau teks seni berbahasa perlu dilakukan aktivitas berupa mendengarkan, membaca, menonton, mempelajari bagian-bagiannya, dan lain-lain. Artinya apa? Ketika kita ingin melakukan apresiasi terhadap karya sastra, terlebih dahulu kita lihat, kita dengarkan, kita baca jenis karya sastra tersebut, baik itu dalam film, dalam teks, dongeng, dan sebagainya. Yang pertama itu pengertian prosa. Untuk hari ini kita akan membahas tentang prosa dulu. Dan pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang puisi dan lain-lain. Apa itu prosa? Prosa ialah karya sastra yang berbentuk cerita yang bebas, tidak terikat oleh rima, irama, kemudian bunyi seperti puisi. Dari jenisnya itu prosa ada dibagi menjadi dua, yaitu prosa fiksi dan prosa non fiksi. Dan untuk hari ini adalah prosa fiksi. Prosa fiksi ialah prosa yang berupa cerita rekaan atau khayalan pengarangnya. Ini bisa berupa novel, dongeng, dan lain-lain. Di dalam prosa fiksi terdapat unsur-unsurnya, yaitu unsur intrinsik, yaitu tema, alur penokohan, latar, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Yang pertama itu tema. Apa itu tema? Tema adalah inti atau landasan utama pengembangan cerita. Artinya apa? Di dalam suatu cerita itu misalnya temanya itu persahabatan. Jadi ceritanya berkelanjutan itu tentang persahabatan. Yang kedua itu alur. Apa itu alur? Alur itu jalan cerita atau cara pengarang bercerita. Bisa itu alur maju, mundur, dan sebagainya. Yang ketiga itu penokohan. Apa itu penokohan? Penokohan ialah cara pengarang menggambarkan para tokoh di dalam cerita. Artinya apa? Ada itu tokoh yang jahat, ada itu tokoh yang baik, dan sebagainya. Yang keempat itu latar atau setting. Apa itu latar? Adalah gambaran tentang waktu, tempat, suasana yang digunakan dalam suatu cerita. Artinya apa? Di manakah tempatnya, bagaimana waktunya, pagi hari atau sebagainya. Yang kelima itu amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan moral atau nasihat yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita yang dikarangnya. Yang keenam yaitu sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Yaitu adalah posisi pengarang dalam cerita. Itu bisa misalnya pengarang itu dia sendiri, yaitu aku menceritakan dia sendiri. Yang kedua itu bisa sudut pandang orang pertama yang saya tahu, misalnya dia. Itu dia misalkan menggunakan bahasa subjeknya itu dia gitu ya. Yang ketujuh yaitu gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Gaya bahasa adalah bagaimana pengarang menguraikan ceritanya. Ada bahasa yang lugas, ada bahasa sindiran, ada juga menggunakan simbol-simbol, dan sebagainya. Baiklah anak-anak sekalian, untuk hari ini
pembelajaran kita itu berkaitan hanya dengan prosa. Dan untuk itu Bapak memberikan tugas kepada kalian, yaitu nanti ketika kalian sampai di rumah, coba lihat buku halaman 9 tentang dongeng berjudul Bayangan di Cermin. Setelah itu kalian apresiasilah dongeng itu, kalian lihatlah dari temanya, alurnya, penokohannya, latarnya, amanatnya, gaya bahasa yang digunakan, dan sudut panjangnya. Jadi itu nanti kalian kerjakan, dan minggu depan kita akan bahas dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang itu berkaitan dengan apresiasi terhadap puisi. Baiklah anakku, selamat pagi dan selamat mengerjakan.